semua, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Lu'lu'il Ma'mun dari kelas Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mengerjakan UTS Pancasila. Nah, jadi yang soal pertama itu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu sangat penting dari proses menuju kemerdekaan. Proses Pancasila sebagai dasar negara melibatkan diskusi mendalam oleh para pemimpin bangsa, terutama melalui lembaga BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama itu ada pembentukan BPUPKI pada tahun 1945. Setelah pendudukan Jepang, Indonesia mulai mendekati kemerdekaan. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah awal menuju kemerdekaan. Nah, yang kedua itu ada sidang pertama BPUPKI. Sidang ini dibahas mengenai dasar negara. Dan Ketua BPUPKI itu membuka sidang dan menyatakan bahwa Indonesia itu memerlukan sebuah dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan gagasannya. Yang pertama ada Mohyamin, mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua itu ada Supomo. Supomo itu menyarankan konsep negara integralistik dengan fokus pada persatuan nasional dan menyediakan individualisme. Yang ketiga ada Soekarno. Soekarno memperkenalkan konsep dasar negara yang disebut Pancasila terdiri dari 5. Yang pertama kebangsaan, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, yang ketiga itu kesejahteraan sosial dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang ketiga itu ada panitia 9. Nah, pertama kali dibentuk panitia 9 itu untuk memperdalam pembahasan mengenai dasar negara dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini beranggotakan 9 tokoh, baik dari kalangan nasionalisme maupun agama. Nah, kemudian yang keempat itu ada pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 yang kemudian telah ditetapkan itu tuh ya yang sekarang itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu yang ditetapkan sampai sekarang. Nah, soal yang kedua, jelaskan mengapa Pancasila itu dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa Indonesia itu mampu menjadi dasar pemersatu yang merekomendasi keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dan ada beberapa alasan sih. Yang alasan pertama itu keseimbangan antara kepentingan agama dan sekularisme. Dan maksudnya itu tuh Pancasila tidak berpihak pada satu agama tertentu, tapi juga mengabaikan peran agama sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu ada prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Ini termasuk dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu ada persatuan sebagai fondasi utama, yaitu termasuk dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat ada demokrasi berdasar musyawarah, itu termasuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi semua warga negara, itu termasuk sila kelima. Nah, yang ketiga itu ada jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dilihat dalam aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila itu mengajarkan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan. Contohnya itu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dengan sungguh-sungguh dan menghormati ibadah orang lain. Nah, yang kedua ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang ini lebih
terhadap hak asasi manusia dan keadilan dan perlakuan. Contohnya itu menghormati hak orang lain seperti hak untuk berbicara. Dan yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Sila ini mengutamakan persatuan nasional di tengah-tengah keberagaman suku. Contohnya itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan perwakilan. Contohnya itu dalam kehidupan keluarga atau organisasi, setiap keputusan itu diambil melalui diskusi atau bisa musyawarah. Dan sila kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila ini mengutamakan tercapainya kesejahteraan yang merata dan adil. Contohnya itu tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan bantuan atau layanan. Dan soal yang terakhir itu analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat umumnya itu melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pelanggaran ini mencerminkan kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh kasusnya. Yang pertama itu pelanggaran terhadap sila pertama. Kasusnya itu diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu atau tindakan intoleransi beragama seperti larangan mendirikan tempat ibadah bagi agama tertentu. Analisisnya, kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak beragama dan intoleransi yang bertentangan dengan sila pertama. Cara mencegahnya itu dengan pendidikan agama yang inklusif. Contohnya itu mengajarkan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, yang kedua itu ada pelanggaran terhadap sila kedua. Kasusnya itu kekerasan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, serta HAM. Analisisnya itu tindakan ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan. Cara mencegahnya dengan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Dan yang ketiga itu ada pelanggaran sila ketiga. Kasusnya itu kasus antar suku atau golongan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Analisisnya itu kasus ini mencerminkan kurangnya rasa persatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok di Indonesia. Dan cara mencegahnya itu dengan cara pendidikan karakter dan nasionalisme dan cara meningkatkan pendidikan tentang pentingnya persatuan dan solidaritas kebangsaan usia dini. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap sila keempat. Kasusnya itu tentang praktik politik yang demokratis seperti money politik, korupsi dalam pemilihan umum. Dan analisisnya itu kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang adil dan musyawarah. Cara mencegahnya itu dengan cara pendidikan politik bagi masyarakat, dengan cara meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dan yang kelima itu pelanggaran terhadap sila kelima. Kasusnya ketimpangan ekonomi yang besar, diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya. Analisisnya itu ketimpangan ekonomi yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Dan caranya itu dengan cara kebijakan ekonomi yang inklusif. Sudah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya
menjalankannya dengan lekas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang maha mulia Ten Nongeka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan panitia persiapan kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka.